Hari ini kita bahas bahaya kanker usus dan memang kanker usus ini adalah salah satu penyebab kematian tertinggi. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa mengerti bagaimana menjaga diri dari masalah kanker usus ini supaya jangan sampai terjadi pada diri kita maupun pada keluarga kita tercinta ya. Jadi Bapak Ibu, dalam waktu 30 tahun terakhir penyebab kematian itu bergeser. Dulu penyebab kematian itu yang paling utama adalah penyakit infeksi, tiga utama ya, TBC, pneumonia, diare, penyakit jantung, penyakit liver dan seterusnya termasuk kanker itu jauh sekali di bawah ya. Nah, tetapi ya sekarang ini penyakit jantung itu berubah jadi nomor satu, kanker itu berubah menjadi nomor dua penyebab kematian. Dan di antara sekian banyak jenis kanker, kanker usus itu termasuk penyebab-penyebab utama kematian akibat kanker. Kenapa terjadi pergeseran seperti ini? Ini tentu karena perubahan pola hidup kita, perubahan pola makan kita, perubahan jenis-jenis makanan yang kita makan, perubahan bahan-bahan kimia yang kita makan. Sebagai contoh, zaman dulu orang kalau membuat pengawet makanan itu biasanya asinan-asinan saja atau diasap. Kalau sekarang udah sekian jenis bahan kimia. Nanti saya akan tunjukkan di slide-slide berikutnya bahan kimia apa saja yang sudah masuk dalam makanan kita sehari-hari, ya pengawet dan seterusnya yang membuat resiko untuk kena kanker usus ini menjadi semakin besar. Nah, walaupun sekarang ini banyak kematian akibat COVID juga ya, yang menyebabkan angka-angka penyakit lain itu agak berubah, tapi itu biasanya tidak lama ya. Mungkin kita akan sudah terhindarlah dari pandemi ini dalam waktu 2-3 tahun. Ini kan perjalanan panjang dan biasanya kembali setelah itu polanya akan kembali seperti pola seperti ini. Jadi tetap kita harus waspada jangka panjang ya. Oke, mari kita lihat. Saya paling suka kalau bicara penyakit, kita mulai dengan statistik dulu, pakai data dulu ya. Nah, jadi data dunia ya, itu kalau pada pria dan wanita, penyebab kematian dan angka kejadian kanker itu berbeda-beda ya. Kalau kita lihat pada pria, paling utama ya, itu adalah kanker paru-paru. Mungkin karena kebiasaan merokok atau bekerja di tempat-tempat yang ada polusi ya, karena biasanya outdoor begitu ya, tapi paling sering penyebabnya adalah karena merokok. Yang kedua, kanker kolorektum. Inilah yang disebut kanker usus. Ya, jadi kolon dan rektum. Kolon itu usus besar, rektum itu bawahnya lagi usus besar yang sudah dekat ke tempat pembuangan kita. Ya, nanti saya akan tunjukkan gambarnya. Pada pria, kolorektum ini adalah kanker nomor 2 terbanyak. Ya. Nah, mari kita lihat pada wanita nih sebelah kanan yang warna merah. Paling banyak adalah kanker payudara, kedua kanker serviks, ketiga kanker ovarium, ya. Nah, keempat kanker kolorektum juga, gitu. Tetapi kalau kita mau lihat lebih dari sisi sudut pandang yang agak berbeda ya, kita bisa lihat bahwa kanker payudara, kanker serviks, kanker ovarium ini sebenarnya bisa dikatakan satu kesatuan. Kenapa? Karena ini terkait organ reproduksi wanita yang memang kompleks sehingga bisa kena di sana sini gitu. Tapi pada intinya ini adalah organ reproduksi. Jadi kalau ini kita satukan datanya, kanker pada organ reproduksi ini kita satukan, maka kanker kolorektum tetap menjadi ranking kedua. Jadi kasus yang semakin meningkat ini menjadi kekhawatiran kita. Kalau tidak diatasi segera, maka akan makin banyak kasusnya dan makin membebani, baik itu dari sisi biaya keluarga ataupun dari sisi kesulitan pengobatan ya. Nah, pencegahan untuk kanker ini sudah banyak dilakukan ya. Pencegahan kanker paru-paru misalnya, kampanye-kampanye untuk menghentikan rokok itu sudah sering dilakukan. Kalau untuk kanker payudara juga sama, kampanye untuk kanker supaya orang terhindar dari kanker payudara, supaya menyusui ibu-ibu menyusui itu supaya menyusui bayinya dan seterusnya. Kanker serviks itu sudah dilakukan pap smear yang saat ini kalau Anda peserta BPJS itu gratis tuh untuk dilakukan ya. Kanker ovarium biasanya bisa dideteksi agak lebih cepat dengan USG dan seterusnya. Tetapi kanker kolorektum ini yang merupakan ranking kedua ini masih kurang diperhatikan dan belum ada screening pemeriksaan yang gratisnya. Kalau pemeriksaan serviks itu kan pap smear, mungkin Bapak Ibu tahu, atau IVA test ya, itu murah dan mudah. Nah, kanker kolorektum di luar negeri, di Inggris misalnya, itu dilakukan secara rutin dengan kolonoskopi untuk mencari ada nggak polip-polip pada
usus besar, sehingga kalau ada pada saat ukurannya masih kecil itu segera diambil supaya dia tidak berkembang menjadi kanker. Nah, di kita belum ada. So, kita harus lakukan apa? Ya, jangan sampai kita mengalaminya gitu, karena pemeriksaan-pemeriksaan belum ada dan biasanya baru ketahuan pada saat stadiumnya sudah lebih tinggi, sudah lebih jauh gitu ya. Nah, ini fakta kanker di Indonesia ya, prevalensinya memang tinggi, ini angka-angka yang agak lama ya, tahun 2013, 2007 ya. Nah, di Indonesia seperti tadi disampaikan, kanker menjadi penyebab kematian nomor 7 ya di tahun 2013 nih. Nah, kita nggak tahu nih yang tahun sekarang nih, kita belum lihat datanya, dan biasanya akan berubah-berubah ya. Tetapi mengikuti tren global, karena Indonesia juga selalu mengikuti tren global dari sisi pola makannya juga yang kemudian semakin modern, semakin canggih, dan semakin banyak bahan kimianya. Bukan tidak mungkin bahwa angkanya betul-betul sudah naik jauh dari ranking 7. Disampaikan di sini bagaimana cara yang aman untuk terhindar dari kanker. Kanker dikatakan sebagai penyakit gaya hidup. Ya, jadi kalau kita merubah gaya hidup kita menjadi gaya hidup yang tidak sehat, maka kita akan berisiko terpapar kanker. Dan uniknya, di sini di bawah kita bisa lihat sekitar 43% kasus kanker dapat dicegah sebenarnya dengan melakukan deteksi dini. Ya, seperti yang tadi saya sampaikan, ada pencegahannya kanker payudara itu dengan pemeriksaan rutin mandiri, ya, kanker leher rahim dengan pap smear, nah kanker usus besar itu dengan kolonoskopi, tapi sayangnya belum dilakukan secara meluas di Indonesia khusus untuk kanker usus besar. Ya, itulah sebabnya kita harus berhati-hati. Nah, ada data dari Kementerian Kesehatan, ya, memang ini angka yang lama, tapi menurut saya ini masih relevan ya. Jadi proporsi faktor risiko penyakit kanker pada penduduk, ya, itu menurut kelompok umur tahun 2013 itu diteliti dan hasilnya adalah di usia 15 sampai 24, 25 sampai 34, 35 sampai 44 dan seterusnya itu tidak jauh berbeda. Faktor risikonya hampir sama di antara mereka. Apa faktor risikonya? Kita lihat nih, grafik yang paling tinggi dari semua usia yang warna merah ini yang sampai 96% ini, kalau kita lihat keterangannya di bawah, ternyata karena kurang konsumsi sayur dan buah, Bapak Ibu. Jadi kanker, ini kanker secara keseluruhan ya, bukan hanya kanker usus, tetapi kanker usus juga paling dominan penyebabnya juga adalah kurang konsumsi sayur dan buah. Ini nomor 1. Jadi kalau kita perbaiki pola hidup kita, banyak konsumsi sayur dan buah, bukan hanya kanker usus yang kita bisa hindari, tapi semua jenis kanker ya. Nah, yang kedua apa? Yang kedua adalah yang warna hijau nih yang paling banyak, 42%-an. Nah, itu sering konsumsi makanan berlemak. Yang ketiga yang warna biru, itu sering konsumsi makanan hewani berpengawet, ya. Nah, merokok ternyata adalah persentase yang jauh lebih kecil. Kita kampanye betul tuh kan, merokok itu berbahaya dan seterusnya, tetapi ternyata meskipun angka kanker paru itu paling tinggi, tetapi faktor resiko utamanya bukan hanya merokoknya. Jadi bisa jadi ada kita lihat orang-orang yang hidup di desa sampai usia tua, dia merokok, petani-petani itu ya, tapi dia makannya itu mungkin banyak konsumsi sayur dan buah, dia jarang makan berlemak, ya, jarang makan hewan berpengawet gitu ya, dan dia aktif bergerak dengan aktivitasnya sehari-hari, umurnya panjang, dia nggak kena kanker. Tapi kita yang di kota barangkali merokok iya, konsumsi sayur dan buah kurang, suka makan lemak, makan yang berpengawet, sudah ada 4 faktor risiko utama yang kita kerjakan. Itu akan meningkatkan risiko kita kena kanker berlipat-lipat. Jadi angka ini mudah-mudahan bisa jadi pembelajaran buat kita bahwa datanya secara nyata disampaikan bahwa kurang konsumsi sayur dan buah adalah faktor risiko yang terbesar, hampir 100% di antara orang-orang yang kena kanker rata-rata tidak suka konsumsi sayur dan buah. Ya. Nah, bagaimana dengan kanker usus? Kanker usus ini sebenarnya di mana sih letaknya? Jadi kalau kita lihat gambaran usus kita ya, ada usus halus, ada usus besar yang warnanya lebih abu-abu nih ya. Jadi kanker itu paling sering bukan di usus halusnya, tetapi di usus besar atau kolon. Ini yang namanya kolon, Bapak Ibu. Nah, kolon kita itu yang paling sering kena kanker adalah kolon di bagian bawah ya, kolon sigmoid namanya ya. Dan di sini adalah rektum, tempat mengumpulnya feses atau kotoran kita sesaat sebelum dibuang. Di mana letak kanker paling sering? Ya di sini, yang merah-merah ini. Dia tumbuh di tempat-tempat yang paling bawah. Ini menjadi
tanda tanya ya, kenapa usus segini panjang? Usus kita itu antara 7 sampai 9 meter ya. Kenapa di usus yang segini panjang yang paling sering kena kanker yang paling bawah ini? Nah, nanti akan terjawab ya. Kita lihat selanjutnya ya. Nah, bagaimana stadium kanker usus ya? Itu seperti yang saya sampaikan tadi pertama, bahwa apabila bentuknya baru polip-polip stadium 1, stadium 0 nih, polip-polip seperti ini sudah terdeteksi dengan kolonoskopi, yang artinya dimasukkan alat dari sini teropong begitu ya, dilihat, diperhatikan. Nah, kalau ternyata ada, ini sudah diambil, dia tidak akan berkembang ke stadium 1, 2 dan seterusnya. Nah, kalau dibiarkan, ini tidak ada gejala, ini tidak ketahuan, sama sekali tidak ketahuan ya. Makanya di sebagian tempat di luar negeri ini dijadikan pemeriksaan rutin ya. Kalau nggak ada gejala, umur kalau nggak salah saya umur 50 tahun ke atas, begitu ketahuan ya udah diambil saja. Dan dengan begitu angka kejadian kanker usus di sana itu menurun drastis Bapak Ibu. Disertai dengan pencegahan-pencegahan lain ya. Nah, kalau stadium 1 si polipnya tidak hanya tumbuh keluar tapi sudah mulai tumbuh ke bagian dalam. Nah, stadium 2 sudah mulai hampir menembus dinding dalam dari usus. Nah, stadium 3 sudah tembus dinding dalam dan sudah ada penyebaran. Penyebaran itu ditandai dengan titik merah ini gambarnya ya. Jadi menyebarnya itu sudah ke kelenjar getah bening regional yang ada di sekitar-sekitarnya dulu. Nah, kalau sudah stadium 4, sudah metastasisnya itu melalui kelenjar getah bening atau melalui pembuluh darah akan sudah sampai ke organ yang lain, spread to other organs ya. Jadi sudah kadang sudah pindah ke paru-paru, sudah pindah ke tulang dan seterusnya. Nah, ini kalau sudah ini biasanya angka keberhasilan pengobatannya sangat kecil dan penderitaannya cukup besar, biayanya juga sangat besar. Ya, mudah-mudahan kita bisa mencegah ini semua dan kalaupun ada pemeriksaan ini akan jauh lebih baik ya. Sayangnya belum ada. Gitu. Nah, apa yang terjadi kalau orang sudah kena kanker yang harus dioperasi misalnya? Kalau sudah seperti ini kan karena sudah menembus dindingnya, ini tentu harus dioperasi juga ya. Biasanya diambil tuh sepotong ususnya. Jadi misalnya di sini ini diambil tuh dipotong. Ya mungkin Bapak Ibu bisa lihat panah kursor saya ya. Nah, kalau sudah dipotong di sini, maka tentu keluarnya dari mana dong nanti keluarnya sisa makanan atau kotoran kita? Jadi keluarnya harus dibuatkan lubang khusus. Jadi misalnya di sini dipotong, maka harus dibuatkan lubang di sini supaya nanti pas keluar ya bisa lewat sini. Atau kalau memang kankernya di daerah lain di sini ya bisa di sini nanti dibuat lubang atau di sini tergantung posisinya, ya. Nah, lalu bagaimana ya dari sini keluarnya? Jadi ini yang seperti orang-orang sering bilang tuh ada stoma ya namanya ya. Nah, jadi seperti ini nih. Itu bagian usus yang dioperasi sedemikian rupa sehingga dia membentuk seperti mulut botol keluar, dan ini sisa makanan kita itu akan keluar mengalir terus begitu, tidak seperti normal kalau kita mau buang air besar kan kita bisa tahan nanti pas di kamar mandi baru kita keluarkan. Kalau ini enggak, dia ngalir terus. Makanya harus pakai kantong khusus yang menampung terus-menerus begitu ya. Tentu ini menjadi sebuah gangguan aktivitas yang cukup cukup menyita perhatian ya, dan biasanya mengurangi rasa percaya diri, mengurangi kualitas hidup. Tetapi yang paling penting memang kankernya sudah bisa diangkat. Tapi kan kita tidak ingin ini terjadi ya, kalau bisa dicegah dulu. Nah, lalu apalagi pengobatan terhadap kanker secara keseluruhan ya, termasuk kanker usus, salah satunya adalah dengan kemoterapi selain operasi tadi. Kemoterapi itu bisa membunuh sel kanker kalau dia belum terlalu merusak begitu ya. Tetapi dia juga akan melemahkan atau mematikan sebagian sel-sel tubuh kita yang sensitif ya, yang biasanya dia sel-sel tubuh yang membelah diri dengan cepat. Sehingga muncul gejala-gejala side effect ya, efek sampingnya. Yang paling terkenal adalah kebotakan ya, rontok rambutnya. Ya, kita sering lihat kalau penderita-penderita kanker ini seperti kita sering lihat artis-artis atau di film-film itu ya. Nah, itu rambutnya habis, ya, rontok begitu saja. Nah, kemudian juga mual muntah ya, karena sel-sel di lambungnya itu, sel epitel lambungnya mengalami gangguan. Kelelahan yang sangat, ya, lemes, lelah, letih, lesu, ya, diare, dan banyak lagi sebenarnya. Ini saya hanya ambil contoh sedikit saja. Jadi kemoterapi sering dilakukan, angka keberhasilannya cukup baik, hanya memang orangnya harus betul-betul
tahan ya dan punya niat untuk sembuh yang kuat, karena kalau tidak menghadapi efek-efek samping begini, tambah dia stres, biasanya tambah sulit untuk sembuh ya. Nah, jadi mengingat angka yang begitu besar, mengingat pengobatan yang masih sulit ya, mengingat deteksi dini yang belum ada di kita secara massal gitu ya, maka yang paling penting untuk kita lakukan apa Bapak Ibu untuk mencegah kanker usus ini? Ya jangan sampai kena, itu dulu. Jadi kita mengupayakan pencegahan, karena kalau sudah bicara pengobatan itu biasanya jauh lebih sulit ya. Jadi mencegah lebih baik daripada mengobati. Semua dokter pasti akan menyampaikan seperti ini ya. Nah, jadi kalau kita lihat kalau kita mau mencegah sesuatu, apa yang harus kita lihat, apa yang harus kita pilih untuk kita lakukan pencegahan? Tentu kita lihat yang menjadi faktor resiko terjadinya masalah itu apa. Sebagai contoh, biar Bapak Ibu betul-betul bisa memahami faktor risiko. Saya suka membuat analogi ya. Misalnya, kita melihat ada orang kecelakaan lalu lintas. Dia bawa motor, terus tabrakan dan luka di kepala yang menyebabkan dia cedera kepala dan lumpuh sebelah seperti orang stroke misalnya. Nah, seandainya kita tarik mundur ke belakang, misalnya orang tersebut ternyata dia nggak pakai helm gitu. Jadi kita tarik mundur ke belakang, misalnya dia pakai helm, mungkin tidak terjadi seperti itu. Terus ternyata dia kebut-kebutan, nah, misalnya dia tidak kebut-kebutan, tidak terjadi seperti itu. Jadi kalau kita melihat situasi yang disebabkan oleh kumpulan berbagai hal, maka kalau kita mau mencegahnya, ya maka kita lakukan kebalikan dari apa yang menyebabkan kejadian itu terjadi. Seperti contoh tadi, faktor risiko terbesar untuk kejadian kanker adalah kurang makan sayur dan buah. Artinya apa? Kurang kandungan serat dalam makanannya, kurang vitamin dan mineral dari buah-buahan yang dia konsumsi. Nah, ini kalau misalnya terlalu medis ya, mungkin boring ya, makanya saya lebih suka ngambil screenshot dari berita-berita ya, kayak seperti ini nih. Kurang serat bisa menimbulkan kanker usus. Betul, itu tidak salah ya. Memang ternyata datanya itu yang paling utama ya. Nah, lalu mungkin Bapak Ibu jadi bertanya, memang serat itu sepenting apa sih gitu? Kan kalau kita nggak makan serat, toh kita masih bisa BAB gitu ya. Nah, ternyata Bapak Ibu, serat ini sangat penting untuk membantu pencernaan. Itu salah satunya dengan mempersingkat waktu transit makanan di usus kita. Nah, kenapa mempersingkat waktu transit makanan ini penting? Pertama, karena semakin lama makanan itu berada dalam usus kita, terutama usus besar, maka semua zat-zat yang buruk yang sudah dibuang itu menjadi tersimpan lama dan tidak dibuang. Jadi zat-zat yang buruk itu yang kemudian menimbulkan banyak masalah, termasuk salah satu diantaranya adalah kanker tadi. Jadi kalau kita mempercepat waktu transit makanan di usus kita menjadi kembali ke batasan normal, biasanya setiap 24 jam apa yang kita makan itu sudah dibuang semua, kecil kemungkinan untuk terjadinya kanker usus. Itu satu poinnya. Ada yang lain-lain lagi. Kita coba lihat video ini dulu biar Bapak Ibu lebih memahami ya. Nah, jadi usus kita itu bergerak secara otomatis karena disuruh oleh saraf otonom namanya. Kita tidak bisa mengendalikannya, tidak bisa mengontrolnya ya, dia bekerja sendiri secara otomatis. Nah, kalau impuls saraf dari otak itu dijalankan, maka pada saat misalnya kita makan, Bapak Ibu. Pada saat kita makan, makanan masuk ke dalam usus, ke dalam esofagus, ke dalam lambung dan seterusnya, ini akan bergerak dia. Ya. Jadi kenapa bisa bergerak? Karena di dalam otot, dalam usus kita ini ada otot-otot yang memang dirancang sedemikian rupa untuk bergerak secara simultan yang namanya peristaltik. Itu kita lihat tuh. Begitu kita nelan makanan, masuk ke lambung, masuk ke usus, itu akan didorong tuh. Usus kita mengecil, besar mendorong. Ya, begitu juga di usus besar nanti. Ini didorong begitu. Nah, bayangkan kalau makanan tadi kurang serat, lengket itu di pinggiran situ, itu mau mendorong itu sulit. Makanya kalau kita banyak makan serat, BAB kita lancar. Kalau kita tidak makan serat, BAB kita menjadi tidak lancar, bahkan bisa jadi sembelit. Kenapa? Ya karena usus mendorongnya itu sulit, lengket dia di pinggiran. Bayangkan Bapak Ibu misalnya megang lemak di tangan gitu, ngebersihinnya kan sulit karena dia nempel, lengket ya.
Jadi ini penting sekali untuk mempersingkat waktu transit makanan di usus ya. Nah, kita bisa lihat kita ini selama ini pola makan kita itu udah cukup sayur dan buah belum, udah cukup serat belum. Itu bisa kita lihat dari bagaimana bentuk atau konsistensi feses kita. Ini mungkin agak jorok sedikit, tapi nggak apa-apa, ini pengetahuan ya, biar kita memahamin. Jadi ada tipe 1, ini pada orang-orang yang mengalami konstipasi yang berat, ya mungkin seminggu nggak BAB, itu kotorannya udah kayak kotoran kambing, tuh, bulat-bulat begitu. Nah, tapi tipe 2 yang mungkin konstipasi itu sembelit ya Bapak Ibu ya, konstipasinya mungkin sedang, itu mungkin masih bersatu begitu. Ya. Nah, kalau yang tipe 3 dan 4, ya yang seperti antara dua ini, inilah yang normalnya konsistensi feses kita semestinya. Ini yang biasanya terjadi kalau kita buang air setiap 24 jam kurang lebih ya. Kalau lebih dari itu mulai lebih mengeras. Makin lama lagi mulai lebih mengeras. Kenapa? Logikanya saja Bapak Ibu. Kenapa kalau 24 jam masih bentuknya seperti ini tapi kok makin lama makin mengeras? Apa yang membedakan? Yang membedakan tentu berarti kandungan air di dalamnya kan. Jadi semakin lama dia diam di usus besar kita tidak dibuang, usus kita tetap akan menyerap cairannya. Dan yang ada di dalam cairan itu segala macam mungkin zat-zat yang seharusnya sudah dibuang, tapi masih tinggal di sana. Nah inilah yang menyebabkan orang yang punya kebiasaan konstipasi karena kurang serat dan buah ya, serat dari sayuran dan buah, itu bisa lebih berisiko tinggi kena kanker. Karena apa? Karena lebih banyak zat-zat yang buruk yang sudah harusnya dia buang masih disimpan di sana. Dan ini juga yang menyebabkan kenapa usus besar yang tadi saya tunjukin gambarnya, saya balik sebentar ya. Nah di sini, kenapa di sini nih paling sering terjadinya kanker usus itu? Karena disinilah tempat dia antri terakhir sebelum dibuang. Jadi kalau Anda misalnya sembelit seminggu nggak BAB, ya di sini dia seminggu itu numpuk. Di bawah sini nih. Bukan di usus sini, bukan di lambung, bukan di mana. Setelah didorong sampai paling ujung, nah di sini nih. Atau di sinilah, ya karena ini usus besar semua ya. Bisa di sini, bisa di sini. Tapi yang paling parah nanti di sini. Yang sampai diserap sampai kering seperti ini itu adalah di kolon dan rektum. Makanya kanker yang paling sering adalah kolorektal, kolon dan rektum, ya. So kita harus perbaikin ini. Jadi kalau Anda bisa koreksi diri masing-masing, Bapak Ibu lihat seperti apa kondisinya. Bagaimana kalau makin ke bawah gitu ya. Nah ini ternyata kurang serat juga bisa membuat dia jadi lebih lembek begitu ya. Tapi ini pada saat orang itu buang airnya masih bagus. Kalau misalnya lama dia akan makin lebih keras lagi. Ya. Nah, kalau yang seperti ini udah diare jatuhnya ya. Jadi udah namanya lagi sakit diare, ini lain lagi ceritanya, tinggal diobatin sebentar biasanya kembali normal. Yang menjadi kronis itu biasanya ini. Ada beberapa pasien saya itu yang sampai seminggu sekali ya, 10 hari sekali, itu sampai berbulan-bulan, bertahun-tahun gitu. Itu sangat mengkhawatirkan ya, kita anjurkan untuk konsumsi serat dan buah, tapi mungkin memang dia nggak suka atau gimana. Kita khawatir sekali bahwa nantinya akan kena kanker gitu ya. Nah yang kedua Bapak Ibu, ternyata serat itu tidak hanya untuk mempercepat masa transit di usus, tidak hanya itu. Tetapi serat-serat itu disebut dengan prebiotik. Prebiotik yaitu makanan buat bakteri usus kita yang namanya probiotik. Jadi kalau usus kita, usus halus kita dan usus besar kita itu kaya dengan bakteri-bakteri baik ini, maka dia akan sehat sekali dan dia akan menghasilkan enzim-enzim. Tadi di awal kalau nggak salah Pak Peter juga sudah sempat sebutkan tentang betapa kalau usus yang sehat itu juga terkait dengan antibodi. Betul, jadi kekebalan tubuh kita meningkat lebih baik pada saat kita ususnya sehat. Nah, penanda usus yang sehat itu adalah dari jumlah bakteri baik yang banyak dan beragam. Jadi kalau bakteri baiknya satu jenis tapi banyak percuma. Jadi beragam, ada sekian banyak. Semakin banyak ragamnya, semakin sehat kita. Ini sangat penting sampai-sampai di luar negeri ya, itu diteliti sedemikian rupa bahwa orang-orang yang kena penyakit-penyakit tertentu itu memang kandungan bakteri baiknya itu paling cuma beberapa jenis, 2 atau 3 jenis.
Tapi orang yang sehat tuh kandungan bakteri baiknya bisa banyak sekali jenisnya. Dan pada saat bakteri baik di usus orang yang sehat itu ditransplantasikan, diberikan lewat bawah ya, ke orang-orang yang ususnya kondisinya bakteri baiknya jenisnya sedikit, itu efeknya kesehatan orang itu meningkat. Nah, tentu kita tidak harus sampai transplantasi, mohon maaf tuh, buangannya orang dimasukkan ke dalam usus kita gitu, ngapain gitu, karena kita bisa berternak bakteri baik. Jadi kalau kita mau beternak, tentu kita harus beri makanan kepada binatang ternak kita supaya dia tumbuh dengan sehat gitu ya. Nah, bakteri baik ini adalah ternaknya kita Bapak Ibu. Bagaimana agar ternak kita itu tumbuh sehat, jumlahnya banyak, jenisnya beragam, kasihlah makanan yang cukup. Nah, makanan untuk mereka apa? Ternyata adalah serat-serat ini, ya, sayur dan buah. Nah, bagaimana kalau kita hanya makan makanan seperti yang di sisi kanan nih, makanan orang modern sekarang tuh burger, ya, terus French fries, kemudian makanan-makanan yang manis-manis seperti ini, maka bakteri-bakteri baik itu tidak punya makanan di usus kita. Yang memakan nanti adalah bakteri-bakteri yang tidak sehat untuk kita. Ada juga bakteri yang makan, tapi bakteri yang tidak sehat. Dan dia tidak akan menghasilkan enzim-enzim, zat-zat yang kita butuhkan untuk membuat kita sehat. Ususnya menjadi buruk kondisinya, pencernaannya jadi tidak sehat, dan ini juga bisa menjadi faktor risiko kanker usus tadi. Ya, ini penting sekali pengetahuan ini, Bapak Ibu. Nah, bahkan ada buku yang kemarin populer sekali ya, Anda bisa cari buku ini di banyak toko buku ya. Si Dr. Hiromisinya, dia ternyata menemukan bahwa faktor mikroba di dalam usus kita itu menjadi faktor penting sekali untuk dipertahankan agar kita tetap sehat. Jadi buku ini membahas tentang itu dari pengalaman dia praktek bertahun-tahun ya. Bahkan dia mengembangkan program self-healing ya, dari buku The Miracle of Enzyme ini, dia menganjurkan cara-cara makan dan seterusnya yang kemudian bisa mencegah penyakit jantung, kanker, dan sebagainya. Ini juga ada buku Diet for the Future that will prevent, ya, diet masa depan yang akan mencegah penyakit jantung, menyembuhkan kanker, menghentikan diabetes tipe 2 misalnya. Ternyata saya sudah baca buku ini dan ternyata isinya apa Bapak Ibu? Isinya adalah membalikkan pemahaman orang agar dia mau makan sayur dan buah. Itu intinya. Jadi sederhana saja, makanya kalau kita sudah sesuai, kita konsumsi seperti itu akan. Nah, ini lihat nih. Si dokter Hiromisinya sering melakukan endoskopi, kolonoskopi. Jadi dia lihat nih, orang yang sehat tuh begini nih ususnya, usus besarnya. Ini orang-orang yang kena penyakit macam-macam. Kita lihat kondisinya seperti ini. Bagaimana tidak rusak, zat-zat sampah yang harusnya sudah dibuang itu bertahan lama di sini. Ya, kemudian bakteri baiknya juga tidak hidup dengan sehat di sini, sehingga muncullah berbagai kondisi penyakit. Dan orang-orang yang punya kayak ini nih, konstipasi kronik, ternyata dia juga kena kanker prostat. Ini ususnya begini. Nah, ini yang normal, ini yang belum kena penyakit apa-apa, tapi dia konstipasi kronik, sembelit, berbulan-bulan, bertahun-tahun sembelit. Begini nih ususnya nggak sehat. Ini yang normal ya. Dan seterusnya lah penyakit-penyakit yang lain. Jadi usahakan usus kita seperti ini ya, sehat. Nah, jadi Bapak Ibu, sebenarnya kita hanya membahas banyak hal yang intinya adalah kita ini disuruh kembali ke alam sebenarnya ya, karena kita sebenarnya Bapak Ibu kalau kita lihat model gigi kita itu beda sekali dengan model gigi binatang-binatang buas. Model gigi kita lebih mirip sapi, kerbau gitu ya, yang memang makanannya tuh tanam-tanaman. Nah, tapi uniknya meskipun kita secara alamiah itu Tuhan menciptakan seharusnya lebih banyak mengkonsumsi serat dan sayur dan buah-buahan tadi, kita lebih nekat daripada singa dalam hal makan daging. Kenapa saya katakan begitu? Coba lihat. Kalau di alam liar sana, singa, harimau itu kalau memakan buruannya, maka yang dia akan makan duluan itu organ dalam perutnya. Dan kita tentu nggak pernah lihat singa misalnya makan bagian-bagian yang usus ini ditarik, dia kunyah ya. Tentu dia nggak pergi tarik ini bawa ke sungai untuk ngebersihin sisa makanan yang ada dalam usus dia berada di, tidak. Dia makan aja semuanya gitu.
Artinya, meskipun orang bilang singa itu makan daging, sebenarnya secara tidak sengaja dia banyak makan sayur-sayuran, daun-daunan yang sudah setengah dicerna dari perut hewan buruannya. Mereka akan makan daging iganya ini belakangan, Bapak Ibu, ya, bukan duluan. Nah, kalau kita kan makannya iganya duluan, sementara sayur-sayurannya enggak. Kalau kita makan steak, misalnya kita makan dagingnya banyak, tapi sayurnya sedikit sekali, begitu ya. Jadi ini yang banyak salah. Kita terlalu berani gitu melanggar. Kalau orang Islam bilang sunatullah ya, kalau orang orang ilmuwan bilang not natural ya. Jadi kita harus back to nature lah istilahnya begitu ya. Nah, ini juga ada contoh-contoh perilaku yang tidak alamiah nih, tidak alamiah, tapi didorong untuk dilakukan berlebihan sehingga kita mengira bahwa perilaku itu sehat. Jadi kalau perilaku banyak makan daging, kurang makan sayuran, kita tahu itu tidak sehat. Tapi ada perilaku yang kita kira sehat, padahal sebenarnya tidak sehat. Apa itu? Ya, ini contoh. Susu ibu buat anak ibu, itu harusnya begitu, itu alaminya kan. Nah, susu sapi buat anak sapi, kan begitu. Tetapi kenyataannya yang sekarang sering terjadi adalah susu sapi itu diberikan buat anak ibu. Ini jadi problem, Bapak Ibu. Kenapa? Karena zat gizinya beda, nggak cocok. Sehingga anak-anak yang terlalu banyak diberi susu formula, susu sapi, dia akan mengembangkan berbagai masalah. Mungkin dia gemuk, sehat, tapi di dalam rapuh. Misalnya apa? Dia punya masalah-masalah alergi, dia punya masalah-masalah kekebalan, macam-macam tuh. Ya, jadi itu tidak alami. Kenapa saya bilang tidak alami? Ya kita lihat ini Bapak Ibu. Sapi saja kalau sudah disapih sama induknya, itu nggak pernah disuruh induknya minta susu kuda gitu, nggak pernah. Hanya manusia tuh udah disapih sama ibunya, dikasih susu sapi, itu kan melanggar natural ya. Oke lah kalau itu hanya sesekali sekedar untuk menambah gizi. Tapi seringnya anak-anak kita yang bayi-bayi itu diberi susu formula itu sudah dalam jumlah yang banyak sekali. Kadang satu hari bisa sampai 5 botol. Itu banyak sekali anak-anak saya, balita-balita yang saya tangani di praktik sehari-hari seperti itu. Nah kalau ini lebih konyol. Kalau udah dewasa tetap minum susu sapi, ini lebih konyol gitu ya. Tetapi memang kan sering disampaikan bahwa kita kan butuh kalsium. Ya sebenarnya sumber kalsium tidak hanya dari susu sapi, bisa dari ikan, malah itu yang lebih bagus begitu ya. Dari sayuran buah juga ada kalsium, tapi dari ikan-ikan itu malah banyak jumlahnya dan lebih mudah diserap daripada susu. So, kita harus kembali ke alam sebenarnya. Nah, ada satu lagi nih yang justru membuat kita makin jauh dari alam, ya, makin jauh dari alamiah. Yaitu apa? Yaitu pengawet makanan, Bapak Ibu. Kita bisa lihatlah, hampir semua makanan kita sekarang ini diawetkan, ya, hampir semuanya. Kalau kita belanja ke supermarket, Anda boleh lihat itu bagian belakang kemasan tuh ada tulisan-tulisannya. Hampir semua makanan dalam kemasan yang kita konsumsi, baik itu makanan atau minuman, pasti ada pengawetnya. So kalau kita jadikan itu sebagai konsumsi rutin kita, nah itu kita khawatir akan bikin masalah. Nah, ini banyak sekali jenisnya sekarang karena industri makanan ini luar biasa ya. Ada pewarna-pewarnanya, ya di sini ada pewarna tartrazin, ya sunset yellow dan seterusnya. Terus ada penyedap, ada monosodium glutamat, ya. Kemudian ada pengawet sodium benzoat, ya, rasa aspartam, kemudian pengawet sulfur dioksida, kemudian ada apalagi nih nama-nama yang kita sering dengar ya. Macam-macam lah, ada sakarin ya. Nah, ini semua yang kita lihat wajar-wajar aja nih kita konsumsi sekeluarga di rumah, tapi ternyata ada itu semua pengawetnya, ya, pewarna dan sebagainya. Jadi ada banyak bahan kimia di situ. Kalau kita konsumsi terus-menerus dalam jumlah yang besar, pasti nanti akan menimbulkan masalah kesehatan. Nah, apalagi ya kalau pengawet perasa dan segala macam itu adalah sesuatu yang seharusnya tidak boleh diberikan atau yang punya batas minimal. Sebagai contoh nih, saya lihat berita dari salah satu portal berita ya. Ini Jakarta nih. Ya, kita harus hati-hati kalau makan bakso, mie pangsit, dan seterusnya. Ternyata ada 14 merek yang banyak mengandung bahan pengawet. Ya, di mana? Di saus dan di kecapnya. Ya. Jadi diteliti di Lembaga Konsumen Jakarta, ada 14 merek dari 9 wilayah
yang mengandung pengawet natrium benzoat yang melebihi batas. Jadi natrium benzoat ini kalau Bapak Ibu beli saus merek apapun, coba baca pasti ada. Tetapi ada batasnya yang dianggap aman kalau dikonsumsi dalam moderasi ya, dikonsumsi itu nggak terlalu sering. Kalaupun di saus yang bermerek bagus kandungannya memang tidak terlalu banyak, tapi kita konsumsinya terlalu banyak ya sama aja bohong gitu ya. Nah, jadi batas kandungan yang ditetapkan oleh Departemen Kesehatan untuk kecap 600 mg per kilogram, ya untuk saus 1000 mg per kilogram. Nah, ternyata dari survei ada 14 merek tuh, ini daftarnya nih, kecap manis koki Semarang, kecap manis meliwis Bali, kecap manis udang di Jogja, kecap manis ikan bawang di Surabaya. Ini semua diambil barangnya ada di Jakarta ya. Kecap manis panah Sinar Langkat, saus sambal Trisari Bandung, sambal istimewa 2 Belibis Jakarta, sambal cabai payung dari Batam, saus sambal Niki Sari Semarang, saus sambal Bagia Surabaya, saus sambal Kapten Medan, saus tomat kecap Batam, saus tomat Bagong di Semarang, dan saus tomat di tomato di Surabaya. Coba lihat dapur Bapak Ibu, mungkin ada nih merek-merek ini ya. Nah, ini mereka memberikan pengawet natrium benzoat itu dalam jumlah yang berlebihan, tidak diukur, main tuang aja kira-kira seperti itulah. Ya, belum lagi makanan-makanan yang kita pikir alamiah, sehat, ternyata waktu diproses disimpannya yang berpengawet, ya, dikasih formalin lah segala macam. Saus-saus yang kayak tadi itu bukan hanya diberi pengawet, tapi juga waktu prosesnya itu, aduh. Makanya kalau saya Bapak Ibu, makanan yang saya bisa anggap paling tidak sehat saat ini adalah bakso, ya. Bukan baksonya yang tidak sehat, karena sebenarnya dia kan dari kaldu, dari mie yang sumber karbohidrat, ada sayur-sayurannya, kemudian ada dagingnya, ada tepungnya di situ. Seharusnya ini bergizi, sehat, tetapi karena di dalamnya terlalu banyak pengawet yang banyak dijajakan di luar, saya hanya makan bakso kalau dibuat oleh istri saya di rumah sendiri, termasuk sausnya dibuat sendiri. Kalau enggak, jarang sekali, mungkin nggak setahun sekali ya, karena terpaksa atau memang yang ada hanya itu gitu ya apa boleh buat gitu ya. Tapi biasanya saya nggak akan mau makan saus yang botol-botol yang gede itu. Kenapa? Karena banyak sekali industri saus botolan yang besar-besar yang murah-murah itu ternyata memang nggak memenuhi syarat kesehatan. Kita lihat tuh, untuk menghancurkannya diinjak-injak. Yang putih-putih nih bahan-bahan kimia pengawet segala yang ditaburkan di situ untuk dicampur rata ya. Nah, ini saya lihat dari salah satu portal berita juga, ya. Jadi ini saya merahkan nih ya, proses pembuatan saus itu tidak layak di situ ya, yang mereka survei ya. Buah busuk lagi yang digunakan, dihaluskan bukan dengan mesin tapi diinjak-injak, ditambah pengawet natrium benzoat. Ini natrium benzoat itu, taruh aja sebanyak-banyaknya kayak naruh garam sama dia ya. Nah, supaya berwarna merah segar, dikasih pewarna tekstil, ya kan, dimasukkan dalam situ. Tanpa perhitungan, main taruh aja ya. Nah, terus agar hasilnya lebih sempurna disaring ya, lalu dipanaskan. Ya, mungkin memang kita nggak langsung sakit perut makan bekas injakan orang tadi, tapi karena dipanaskan kumannya sih mati, tapi bahan kimianya kan bertahan di situ. Nah, ini yang saya sangat khawatir ya. Nah, juga dulu sempat ngetren kan makanan berformalin, dan ilustrasinya ya ini, karena paling sering itu di bakso-baksonya ini nih yang berformalin. Jadi kalau memang Anda suka, ingin, ya buat aja sendiri. Nggak terlalu sulit, dan biasanya itu jauh lebih aman ya. Oke, dan formalin, kalau misalnya kayak natrium benzoat tadi itu ada batasannya, kalau melebihi baru bermasalah, kebanyakan dikonsumsi baru bermasalah. Kalau formalin memang bukan bahan yang boleh kita makan, tidak ada batasan minimal nih, paling bawah nih. Ya, formalin tidak ada level aman bagi formalin jika tertelan, berapapun nggak boleh gitu. Sementara itu yang digunakan untuk pengawet, nggak tahu udah berapa banyak yang kita telan, Bapak Ibu. Ya, dan hampir semuanya di sini kalau diteliti efek-efeknya menimbulkan karsinogen. Karsinogen itu membuat terjadinya kanker. Ya. Nah, bagaimana dengan mie instan? Mie instan ini memang kontroversi ya. Ada yang bilang mie instan ini ada pengawetnya nih, ada lilinnya, sehingga ada yang masak direbus dulu, dibuang airnya, baru diiniin gitu ya, dikonsumsi. Dan MSG itu juga kontroversi, ada yang bilang MSG boleh, MSG nggak boleh gitu ya. Tapi coba kita lihat nih,
memang di salah satu berita dikatakan mie instan ternyata tidak berpengawet. Memang kalau kita lihat di komposisinya, ya, dia tidak tercantum mengandung pengawet. Betul, tidak ada tuh, ya. Ya. Tetapi di sausnya pertama ada tuh pengawet natrium benzoat. Tapi kita harus jujur melihat bahwa memang ada natrium benzoat, natrium metabisulfit. Ini pengawet. Untuk apa? Pengawet untuk sausnya, saus cabai. Ya. Nah, ya mungkin di kecap manisnya juga ada pengawetnya tapi nggak tertulis ya. Nah, kemudian apalagi di mie-nya ya, komposisi mie ini ada namanya antioksidan TBHQ, TBHQ ya, dan pewarna tartrazin Cl. Ini pewarna yang boleh memang tapi nggak boleh melewati batas yang dianjurkan ya. Nah, ini yang jadi kontroversi nih. Antioksidan ini kan bagus nih, namanya antioksidan gitu kan. Bahkan dalam produk-produk kesehatan banyak sekali mengandung antioksidan. Tapi berbeda Bapak Ibu, antioksidan ini bukan antioksidan untuk kesehatan kita. Antioksidan ini adalah supaya si mie tadi tidak bau tengik, tidak cepat rusak gitu. Jadi antioksidan untuk si mie, bukan antioksidan untuk kita. Jadi ya pengawet. Ya, jadi bukan antioksidan untuk kita, antioksidan untuk si mie-nya tadi. Jadi seperti kalau Anda punya besi ya, besi itu kemudian dilapisi dengan krom, maka itu seperti diberikan antioksidan sehingga dia tidak berkarat, tidak teroksidasi. Tapi itu antioksidan bukan yang untuk kita konsumsi, antioksidan untuk besi tadi. Nah, jadi ini untuk si mie-nya ya, antioksidannya ya. Nah, memang itu termasuk yang masih dalam bahan pangan sebagai antioksidan yang boleh ya terdaftar di Permenkes ya. Nomor 33 tahun 2012 ya, ada banyak tuh ya. Ada alfa tocopherol salah satunya, dan ya ini ada nih di nomor 11 butil hidroquinon tersier ya, jadi TBHQ tadi ya, jadi ini antioksidan untuk mie. Nah, di website Halo Dokter kita lihat TBHQ ini ya, atau tertiary butil hidroquinon itu sebenarnya bahan pengawet untuk makanan olahan ya, biasanya dipakai pada minyak nabati ya, supaya nggak bau tengik gitu ya. Biskuit kan mengandung minyak-minyak nabati, mie, makanan beku, makanan cepat saji, keripik-keripik kentang misalnya. Nah, ini tujuannya untuk memperpanjang umur simpan produk dan mencegah bau tengik. Jadi bukan antioksidan untuk kesehatan kita ya. Nah, masalahnya adalah pengawet ini juga seringkali digunakan bersama zat aditif lain ya, misalnya BHA dan BHT. Dan penelitian menemukan bahwa bahan-bahan ini kemungkinan dapat mengganggu kesehatan hati, saraf, dan meningkatkan pertumbuhan tumor. Ya, bahkan bisa bikin ADHD. ADHD itu salah satu jenis dari autis. Ya. So, terus gimana dong? Kita nggak boleh makan mie instan. Selama kita makannya dalam jumlah yang wajar-wajar, ya saya mungkin makan mie instan mungkin nggak 2 minggu sekali, Bapak Ibu. Ya. Ini kalau misalnya setiap hari ada satu teman saya, teman dekat saya, anaknya kena kanker kelenjar getah bening, yang kemudian alhamdulillah selamat ya, sehat sekarang, diobatin mondar-mandir ke Jakarta ya. Tapi karena dalam 1-2 tahun terakhir itu dia memang malam itu selera makannya tinggi dan akhirnya hampir tiap malam dimasakkan mie instan, bisa 1 atau 2 bungkus oleh ibunya karena tidak paham gitu ya. Akhirnya kena, dan sekarang satu keluarga itu sudah putus hubungan dengan mie instan. Jadi mau terpaksa pun tetap nggak mau tuh makan mie instan. Jadi seperti itu ya. Kita tentu harus tahu ilmunya dan kita bisa menghindar. Nah, ini penelitiannya ya, dari Badan Litbangkes Kemenkes RI, BHA itu juga dapat menimbulkan efek karsinogenik. Jadi bagaimanapun kalau tidak alamiah tidak aman. Tapi kalau memang jumlahnya sangat sedikit dan kita imbangi dengan kita konsumsi sayur dan buah yang cukup, mudah-mudahan itu masih bisa dibuang oleh tubuh kita. Karena biar bagaimanapun kita sulit untuk menghindari 100%. Kita hidup di zaman modern, makanan yang ada itu, yang mudah didapat itu, kita sibuk, kita banyak kegiatan. Ya, kalau kita hilangkan sama sekali juga sulit ya. Bahkan saya yang memberi materi ini aja saya tetap makan gitu, dalam batas-batas yang wajar gitu ya. So, jadi terkait paparan saya dari awal tadi, kita bisa simpulkan sementara bagaimana sih cara mencegah kanker usus.
ya pastikan kita tidak melakukan 3 faktor risiko utama tadi itu. Faktor risiko utama apa? Kurang makan buah dan sayuran. Jadi kita balik, perbanyak makan buah dan sayuran. Nggak boleh makan makanan berlemak tinggi. Oke, hindari makanan berlemak tinggi. Penyebab kankernya salah satunya karena banyak makan makanan olahan, daging berpengawet. Oke, hindarin makanan daging berpengawet itu. Nah, tapi bila sulit, seperti saya sampaikan tadi, kita hidup di zaman modern, itu makanan yang berlimpah di sekitar kita, harganya pun murah, mudah didapat, paling tidak jangan dalam jumlah berlebihan, dan kita tetap makan sayur dan buah yang cukup. Nah, ini kemudian menjadi keluhan baru. Makan sayur dan buah yang cukup itu juga sulit gitu, mendapatkannya, menyiapkannya, dan seterusnya. Kita bisa ganti dengan suplemen berkualitas, ya, tetapi tidak 100% diganti, bahwa kita konsumsi suplemennya secara rutin, sayur dan buahnya juga tetap, dan mudah-mudahan itu hasilnya jauh lebih baik. Ya. Nah, ini salah satu suplemen yang ada di PT AB, ya, yaitu V4Life. Jadi perusahaan-perusahaan produsen suplemen itu biasanya selalu melakukan survei dulu, apa sebenarnya yang dibutuhkan oleh masyarakat sekarang untuk menjawab tantangan kehidupan modern ini, tetapi dia tetap bisa menjaga kesehatan dan ada sisi modernnya di situ. Misalnya apa? Praktis, dia mudah siapkan. Jadi bayangkan kalau Bapak Ibu sulit makan buah dan sayuran, tetapi bisa nyimpan di kantong saset 2 atau 3 pada saat kita bepergian gitu ya. Jadi kita tinggal tuang, aduk, dan kita minum setelah makan misalnya. Itu akan sangat membantu, sangat-sangat membantu. Apalagi kandungannya sudah dirancang semaksimal mungkin supaya bisa membantu kesehatan kita secara umum, bukan hanya seratnya saja, karena banyak juga suplemen hanya seratnya saja, tapi tidak ada kandungan-kandungan yang penting lainnya. Nah, itu mungkin ya boleh saja dikonsumsi, tetapi akan lebih membantu kalau kita konsumsi yang memang sudah dilengkapi. Ya. Mari kita lihat apa kandungan yang ada pada V4Life, ya. Jadi ada sumber-sumber tanaman, ya, psyllium husk, ekstrak goji berry, termasuk bakteri baik tadi ditambahkan di situ. Ekstrak campuran buah dan sayuran, ya, ada beberapa macam buah dan sayuran yang dimasukkan ke sana sehingga kandungan vitamin dan mineralnya tercukupi, ya. Ada enzim juga ditambahkan di situ, ada premix vitamin dan mineral ditambahkan supaya lebih lengkap, ya. Ada lecithin, ada bit merah dan seterusnya yang menyebabkan dia juga mengandung antioksidan yang cukup tinggi, karena biasanya makanan yang berwarna seperti ini nih, ya, itu warna alamiah dari makanannya, ya, dari sumber bit sama sumber goji berry-nya yang menyebabkan dia merah, ya. Itu akan membuat kandungan antioksidan dalam suplemen ini juga tinggi, gitu ya. Nah, bagaimana cara konsumsinya? Ini 1 saset, ya, dituang ke dalam gelas atau pengocok, ya, shaker, ya. Tambahin air putih 150 ml, aduk rata, segera minum sebelum mengental, karena kandungan serat dari psyllium husk-nya itu akan mengental kalau tidak segera dikonsumsi. Inilah yang kalau di usus kita, seratnya tadi akan membantu pencernaan itu. Nah, dilengkapi dengan, karena secara keilmuan memang butuh bakteri baik, ini juga jadi probiotik untuk bakteri baik dari makan sehingga bisa berkembang biak di dalam usus kita, ya. Dan ini boleh juga untuk anak-anak 6 tahunan ke atas, ya, itu setengah saset sehari. Kalau 13 sampai 17 tahun itu 1 saset sehari. Untuk kesehatan pencernaan orang dewasa, ya, itu bisa 1 atau 2 saset sehari. Nah, kalau sembelit gimana? Ya, kalau 2 saset nggak mempan, mungkin dicoba dulu 3, tapi pada saat sudah bisa BAB normal, itu kembali ke 1 atau 2, ya. Sementara tidak dianjurkan untuk ibu hamil menyusui, karena memang ada goji berry itu, ya, yang dikhawatirkan pada orang-orang yang sensitif, ya, itu bisa menimbulkan masalah. Tapi memang banyak, saya hamil dok, saya konsumsi juga nggak apa-apa, ya, kebetulan dia tidak sensitif, gitu ya. Karena kalau dalam labeling produk itu hal-hal yang bisa menimbulkan masalah tetap harus diberitahu. Sebagai contoh, obat misalnya kayak paracetamol, hentikan bila alergi. Orang yang alergi paracetamol itu bisa mungkin 1 di antara sejuta barangkali, ya, tapi tetap harus ditulis. Gitu. Jadi itu yang bukan berarti dia berbahaya, tidak seperti itu, ya. Nah,
Dianjurkan untuk konsumsi air putih minimal 8-10 gelas atau 2 liter sehari. Nah, ini anjuran umum ya. Karena kalau Anda konsumsi serat seperti apapun, tetapi kalau airnya kurang, tetap saja usus kita akan menyerap kembali air yang ada di kolon tadi untuk kebutuhan kita karena kita kurang minum, sehingga kotorannya tetap kering dan tetap susah keluar. So, kita sampai pada kesimpulan. Pertama, kematian karena penyakit degeneratif telah melampaui penyakit infeksi dalam 20-30 tahun terakhir. Sudah berubah, switch dia. Kedua, salah satu penyebab kematian tadi adalah kanker. Ketiga, kanker yang terbanyak, posisi kedua atau ketiga itu adalah kanker usus. Ya. Pengobatan kanker masih sulit dan prosesnya berat. Ada yang berhasil, ada yang tidak, dan biasanya menakutkan, ya. Jadi tetap mencegah lebih baik daripada mengobati. Nah, bagaimana untuk mencegahnya? Kita harus hilangkan atau minimalisir faktor risikonya. Yang pertama adalah kurang makan sayur dan buah. Dibalik, perbanyak makan sayur dan buah. Ya, jangan makan makanan berpengawet. Ya, jangan banyak makan makanan berlemak tinggi. Ya, perbaiki perilaku hidup kita, ya, terutama dalam 3 hal ini. Ya. Nah, V4Live ya itu dapat membantu memenuhi kebutuhan serat dan buah harian kita, dan juga sekaligus membantu menahan asupan lemak tuh, poin ketiga tuh, agar tidak banyak diserap. Karena kalau serat kayak silim khas itu, kalau kita konsumsi bersama makanan, lemaknya itu diikat sama dia sehingga tidak banyak diserap. Makanya ada beberapa pengguna yang kemudian menyampaikan bahwa saya bukan hanya buang airnya lancar, tapi juga berat badan saya turun sehingga dipakainya untuk membantu diet. Ya boleh-boleh saja kalau memang itu kemudian bisa membantu, karena memang kalau kita masa transit makanan dalam usus kita itu tidak panjang, maka zat gizi yang diserap juga tidak habis-habisan semua. Kalau transitnya kelamaan, bukan hanya gizi diserap, sampai sampah-sampahnya juga diambil kembali gitu ya. Nah, jadi sehingga V4Live ini karena dia memenuhi kebutuhan serat dan buah harian, membantu menahan asupan lemak agar tidak banyak diserap ya. Ini dapat digunakan untuk membantu mencegah kanker usus ya. Tetapi kalau yang makanan berpengawet tadi tetap sebaiknya dihindari karena sampai saat ini belum ada suplemen khusus yang bisa menetralisir pengawet-pengawet yang masuk ke badan kita, Bapak Ibu. Jadi tetap minimalisir jumlah yang masuk deh, ya. Nah, gunakan sesuai anjuran pengguna.